penggerak. Halo kawan-kawan semua, khususnya Sobat Penggerak. Pada video kali ini saya, Niniati Motondo, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sopeng, akan melaksanakan coaching supervisi akademi sebagai aksi nyata dari modul 2.3. Dan tentunya kegiatan ini akan dimulai dengan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Dan pada video kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya yang mengajar pada jurusan informatika, yaitu Bapak Sarif Hidayatullah SPD. Untuk itu, mari sama-sama kita menyaksikan. Pak Sarif, selamat siang Bu Nini. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Saya juga hari ini dalam keadaan yang baik. Nah Pak Syarif, saat ini kita bertemu, namun beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan ke Bapak kalau untuk saya mendapat tugas untuk mensupervisi Bapak atau mengobservasi Bapak ketika melakukan pembelajaran. Nah tentunya Pak, dalam observasi ini ada 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu pra-observasi, saya ingin mengetahui bagaimana persiapan Bapak. Lalu saya akan membersamai Bapak dalam membelajarkan, saya akan mengobservasi. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan diskusi kembali setelah pembelajaran selesai, yaitu pasca observasi. Nah, Pak Syarif, dari diskusi kita yang akan kita lakukan saat ini, kira-kira apa yang akan Bapak harapkan? Jadi harapan saya bisa meningkatkan kompetensi saya dengan pembelajaran Ibu Nini berikan. Iya, baik. Nah, tentunya Pak, seperti yang saya bilang tadi ya, di persiapan Bapak tentunya sudah ada ya dalam melakukan pembelajaran. Nah lalu Pak, untuk kedepannya ini Bapak mau mengajar materi apa? Jadi materi yang saya akan ajarkan itu tentang sistem bilangan digital. Sistem bilangan digital ini Pak berarti ada tujuan pembelajaran ini Bapak capai. Ya. Apa saja itu Pak kalau boleh saya tahu? Jadi tujuan pembelajaran dari sistem bilangan digital ini yaitu peserta didik mampu menerapkan konjungsi, distribusi, dan negasi dalam heksadesimal dan biner. Harus juga serta peserta didik dapat menerapkan gerbang logika di dalam penerapan heksadesimal dan biner. Nah bagus sekali ya, luar biasa tujuannya Pak. Semoga nanti tujuan ini dapat Bapak capai bersama dengan siswa yang Bapak ajar. Nah Pak, dari tujuan yang tadi Bapak sampaikan, hal apa yang Bapak ingin kembangkan? Apakah dari anak bisa membaca materi, ataukah ketika mereka berdiskusi, atau seperti apa Pak? Jadi yang saya ingin kembangkan itu bagaimana anak-anak mampu melakukan problem solving, kayak misalkan metode yang kita pakai itu problem based learning. Jadi anak-anak itu ada persoalan yang dalam pelajaran yang kita kerjakan, berarti lebih ke diskusinya Pak ya? Ya, lebih banyak diskusi, berkolaborasi dan lain-lain. Ya baik Pak, jadi tentunya yang Bapak ingin lihat adalah kerjasama dari siswa itu sendiri. Nah, dari apa yang telah Bapak sampaikan, apa-apa saja persiapan Bapak untuk supervisi ini? Jadi saya tentu saja menyiapkan modul perangkat pembelajaran, kemudian ada juga asesmen penilaian siswa. Asesmen penilaian. Apakah nanti penilaiannya Bapak lakukan di awal atau di akhir? Ada di akhir. Iya baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak sudah menyiapkan modul. Nah, strategi pembelajaran seperti apa yang Bapak pakai? Tadi kan sudah bilang problem ya, L. Berarti strateginya adalah anak-anak disuruh mencari persoalan atau masalah apa dalam pembelajaran, Memecahkan betul, dan melakukan kegiatan diskusi antar sistem. Saya dari mendengar ini saja ini sudah seru Pak ya. Saya berharap nanti di observasi juga seperti ini Bapak boleh menjabarkan tujuan pembelajarannya, boleh menyampaikan materi dengan baik, dan tentunya apa yang Bapak harapkan dari tujuan tadi ya, apa yang Bapak ingin kembangkan, yaitu diskusinya dan kolaborasinya boleh berjalan dengan baik. Jadi Pak Sarif, kira-kira kapan kita bisa supervisi? Saya masuk di kelas Bapak.
Oke, kita bisa mulai supervisi minggu depan. Oh iya, minggu depan, baik. Nanti tolong dikonfirmasi waktunya Pak ya. Nanti saya akan membersamai Bapak. Harapan saya Bapak boleh melakukan pembelajaran dengan baik. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi? Perasaan saya dapat banyak pengalaman, terutama dalam menambah kompetensi saya dan mempersiapkan sebelum observasi. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk waktunya Pak Sarif. Nanti kita bertemu di minggu depan. Selamat siang Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Sehat? Sehat. Yang di sana sehat? Sehat. Yang di sini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran informatika. Semangat hari ini? Semangat. Semangat hari ini? Semangat. Alhamdulillah, semoga semangat sampai di menit terakhir ya pembelajaran kali ini. Saya minta dicek kembali kebersihan di dalam ruangan, jangan sampai ada sampah yang tertinggal. Silakan dicek dulu, adakah sampah. Ini demi kenyamanan proses pembelajaran kita. Bapak juga mengingatkan karena kita berada di lab komputer, jadi yang perlu kita ingat untuk menjaga jangan sampai alat atau komputer yang ada di atas meja terkena oleh tangan kita, tidak sengaja jatuh, rusak. Kemudian ada kabel yang terinjak, jangan sampai terinjak. Sebelum kita lanjut ke materi kita, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Doa dipimpin oleh salah satu dari teman kita, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Saya akan memeriksa kehadiran hari ini, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Jadi misalkan ada teman yang tidak hadir, tolong bantu berikan keterangan. Saya absen dulu hari ini. Oke. Andi Reski Agus Saputra. Alfa. Ini kenapa tidak hadir? Oh, mau pindah ya. Oke, Aldiansyah. Arwandi. Dewi Lestari. Isin. Isin kemana? Antar orang tuanya. Dika. Oke, Dika hadir. Febriadi. Oke, Febriadi. Hairul Anang. Oke, Hairul Anang. Sebagai ketua kelas ya. Wakil. Oke. Lutfi Hasan. Marwah. Muhammad Fadil Mubarak. Farid Febriansyah. Alfa juga. Muhammad Rehan Sam. Alfa juga. Muhammad Reski Maulana. Naila Afifah. Nur Ramadhani. Putri Ayu. Rehana. Risna Duyanti. Sakia. Ulil Amri. Wahdania. Ferdi. Alfa. Jadi ada yang tidak hadir. Hari ini ada juga yang isin. Kemarin kan kita sudah belajar beberapa materi. Materi kemarin kita sudah pelajari. Minggu lalu apa yang pernah kita pelajari? Sistem bidang komputer. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang operasi logika proporsional. Sebelum masuk ke dalam materi, ini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi siswa dapat menerapkan operator logika proporsional pada bilangan biner dan heksadesimal serta
siswa dapat menerapkan negasi, konjungsi, dan disjungsi pada bilangan biner dan heksadesimal. Jadi ada 3 ya operator logika proporsional, yaitu negasi, konjungsi, dan disjungsi. Oke, supaya lebih bersemangat kembali dalam proses pembelajarannya, bagaimana kalau kita lakukan ice break? Oke, Bapak nanti instruksikan ya. Jadi dengarkan kata Bapak, ada 4 kata ya. Yang pertama adalah sikut, kemudian ada sekat, ada sakit, kemudian ada sikat. Oke. Jadi ada sikut, ada sekat, ada sakit, kemudian sikat. Jadi kalian boleh mengambil pulpennya ketika Bapak bilang sikat. Oke. Perhatikan Aba-aba, konsentrasi sekarang. Oke, dengarkan. Sekat, sikut, sakit, sekat, sakit, sikat. Oke, fokus ya, fokus. Sekat, sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sikat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan kembali ke posisinya. Oke. Gimana konsentrasinya? Kembali, fokus ya. Fokus kembali. Lebih semangat lagi? Oke. Mantap. Bapak mau bertanya sedikit. Jadi, pernahkah kalian mengerjakan soal pilihan ganda? Pernah. Kalau begitu, bagaimana kalian tahu mana jawaban yang benar dan yang salah? Gimana? Karena sudah dipelajari. Baik. Jadi, menurut teman kalian, ada yang sudah pelajari, ada yang sudah dipelajari. Oke. Bagaimana kalau misalkan di dalam pilihan ganda itu diterapkan di dalam ujian tulis berbasis komputer. Jadi kan pernah kita mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Nah, komputer ini bagaimana caranya mengetahui jawaban yang benar? Bagaimana bisa membedakan jawaban yang salah dan jawaban yang benar? Nah, kita akan mempelajari pada materi ini. Oke. Jadi apa Pak perbedaan dari negasi, konjungsi, dan disjungsi? Jadi negasi ini, konjungsi ini memiliki aturan yang berbeda. Jadi negasi, konjungsi, disjungsi itu memiliki aturan yang berbeda. Tapi sama-sama merupakan logika pada komputer untuk menentukan jawaban ya atau tidak. Oke, logika negasi itu seperti ini. Reverse atau kebalikan ya. Apa yang kita kasihkan, itu kebalikannya. Kita kasih 1, yang dikasih 0. Yang kita kasih 0, dikasih 1. Seperti itu. Apakah ada yang bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, misalkan listrik tidak ada, tapi dia menyala. Adakah yang bisa? Ada? Oke, lampu jalan. Ada lagi? Lampu cas. Oke, jadi dari teman kalian ada yang mengatakan dari lampu cas dan lampu jalan. Tepuk tangan dulu. Jadi, konjungsi. Nah, konjungsi ini mewajibkan 2 nilai awal. Ya, tadi kan negasi cuma 1 nilai awalnya. Kalau konjungsi itu butuh 2 nilai awal. Harus ada 2 nilai awal atau lebih. Yaitu misalkan nilai awal A dan kedua nilai awal B. Nilai awal A kita beri nilai 1. Nilai awal B kita beri nilai 1, maka hasilnya bernilai 1. Jadi lampunya menyala. Lampunya menyala. Nah, kalau misalnya nilai awal A kita kasih nilai 1, sedangkan nilai awal B kita berikan nilai 0, maka hasilnya akan 0. Oke. Selanjutnya adalah disjungsi. Disjungsi ini sama dengan konjungsi. Harus memiliki 2 nilai awal. Harus memiliki 2 nilai awal. Ini tidak apa-apa kalau salah satunya
ada yang bernilai 0. Tetap lampunya menyala. Misalkan, perhatikan di atas, nilai A kita beri, nilai awal A kita beri nilai 1. Kemudian nilai awal B kita beri nilai 0. Maka hasilnya akan bernilai 1. Kebalikan dari konjungsi tadi, kalau kejadiannya seperti ini, maka lampunya akan bernilai 0. Nah, ini kan kita mengkonversi tadi dari bilangan biner untuk logika ya. Untuk melakukan operasi logika. Jadi selama ini biner itu kita gunakan untuk operasi logika. Bagaimana kalau misalkan heksadesimal? Kan tadi biner. Nah, bagaimana caranya heksadesimal itu kita lakukan operasi logika? Sedangkan yang kita ketahui operasi logika itu yang sering dilakukan adalah nilai 1 dan 0. Oke, nah, ini ada kasus. Jadi konteksnya ini operasi logika proporsional ya. Yaitu negasi, konjungsi, dan disjungsi. Merupakan operasi yang sering melibatkan bilangan biner sebagai nilai awal dan nilai akhir. Operasi logika tentunya juga mampu dilakukan pada bilangan heksadesimal. Jadi bukan cuma biner saja, tapi heksadesimal juga bisa dilakukan operasi. Masalahnya, nah ini adalah tugas kalian. Bagaimana cara menerapkan operasi logika dengan nilai awal heksadesimal? Bagaimana cara kalian? Bagaimana cara menerapkan operasi logika dengan nilai awal heksadesimal? Sedangkan yang kita ketahui hanya biner. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana menyatakan negasi, konjungsi, dan disjungsi pada bilangan heksadesimal. Oke, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya untuk setiap kelompok. Silakan diubah posisinya menghadap ke meja. Oke. Nih. Ditulis nanti. Diisi ya nama anggota kelompoknya. Ada pulpennya? Ada? Nih. Oke. Diisi, tulis nama anggota kelompoknya. Ini juga tulis nama anggota kelompoknya. Pastikan lengkap ya. Namanya lengkap, jangan disingkat. Dibaca-baca lembarnya dulu. Oke. Silakan dibaca materi yang dari lembar kerjanya. Dibaca. Kita boleh mencari informasi mengenai bagaimana cara konversi bilangan, bagaimana cara melakukan operasi logika pada heksadesimal. Bisa melalui buku, silakan dicek bukunya. Bisa melalui internet. Oke, boleh buka HP-nya untuk mencari informasi di dalam internet. Oke. Kelompok 1 coba disebutkan namanya. Jadi ini kelompok 1. Coba disebutkan namanya. Siapa? Dika, Marwa, Zakia. Oke. Jadi kelompok 1 yaitu terdiri dari Dika, Marwa, dan Zakia ya. Oke. Jadi kelompok 1. Nah, kelompok 2. Kelompok 2. Oke, jadi ada Rehana, siapa? Musfira, Wahdaniyah, dan Putri Ayu. Jadi 3 anggota kelompok dari kelompok 2. Kelompok 3. Mana? Oke, jadi kelompok 3 terdiri dari Naila Afifa, Nur Ramadhani, Risna, Duyanti, kemudian Reski. Jadi ada 4 orang ya, 4 orang. Kemudian dari kelompok 4 ada berapa orang? 4. Ada 4. Yaitu siapa ini? Herul Anang, Lutfi Hasan, Ulir Amri, dan Febri Adi. Oke. Silakan didiskusikan bagaimana
cara menerapkan operasi logika dengan nilai awal heksadesimal kepada teman kelompok. Nah, semuanya aktif ya, semuanya aktif. Boleh pakai HP-nya, cari di internet. Ada juga yang buka buku cetaknya, cari referensi dari internet. Bagaimana cara menyatakan negasi, konjungsi, disjungsi pada bilangan heksadesimal. Kerjakan sesuai instruksi ya. Ada di halaman belakang. Ya. Oke. Buat satu contoh bilangan heksa, bagaimana caranya bilangan heksa bisa dilakukan operasi logika ya. Bagaimana? Tadi sudah dijelaskan kan caranya bagaimana? Ada tadi. Oke, diskusikan. Gimana? Oh, sudah didapat ya? Sudah dapat. Oke. Kalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Oke, perhatiannya semuanya ke sini. Coba dibalik kembali. Balik posisi duduknya. Setiap anggota kelompok itu harus menjelaskan bagaimana caranya menyatakan dan menerapkan operasi logika ini. Nah, jadi saya minta secara random dari kelompok 3 perwakilan silakan berdiri, kemudian jelaskan bagaimana cara menerapkan operasi logika dengan nilai awal heksadesimal. Silakan perwakilan satu orang. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami bagaimana cara menerapkan operasi logika dengan nilai awal heksadesimal, yaitu dengan cara melakukan konversi dari heksadesimal ke biner. Setelah itu, biner lakukan operasi logika negasi, konjungsi, dan disjungsi pada bit-bit yang sesuai. Setelah dilakukan operasi logika, kemudian biner hasil operasi logika negasi, konjungsi, dan disjungsi dikonversi kembali ke heksadesimal. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi terima kasih dari kelompok 3 ya. Atas nama siapa? Naila. Jadi Naila, terima kasih sudah menjelaskan bagaimana cara menerapkan operasi logika dengan nilai awal heksadesimal. Jadi itu tadi langkah-langkah yang semuanya diperhatikan. Oke, semuanya saya harap sudah paham bagaimana cara menerapkan operasi logika dengan nilai awal heksadesimal. Jadi diubah dulu ya. Diubah dulu ke dalam biner. Setelah diubah ke dalam biner, barulah kita lakukan operasi logika, negasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, kemudian kita ubah kembali setelah mendapatkan hasilnya, kita ubah lagi hasil negasi itu ke dalam bentuk heksadesimal. Kita bagi 2 kan, jadi 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. Jadi heksadesimal seperti itu, 4 kiri kanan. Oke. Selanjutnya saya minta satu orang lagi. Perwakilan dari satu orang kelompok. Bagaimana menyatakan negasi, konjungsi, dan disjungsi? Saya minta untuk negasinya saja. Ya, jadi Bapak minta bagaimana menyatakan negasi pada bilangan heksadesimal. Bapak persilakan dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan durasi dari Kelompok 1 ya, kelompok 1. kelompok 1. Iya, kelompok 1.
tentang negasi, logika negasi. ya silakan. Jika melakukan operasi logika negasi, nilai awal misalnya F4 diubah ke biner menjadi 1 kosong. Setelah itu dilakukan logika 00001001 yang jika diubah ke hexadesimal akan menjadi B, maka negasi dari F4 adalah B. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi dari kelompok 1 ya. Bagaimana cara bisa mengkonveksi bilangan hexadesimal untuk dinegasikan ya. Bagaimana cara hexadesimal ini dilakukan operasi logika negasi itu tadi. Jadi diubah dulu, kemudian dilogikakan. Nah, itu tadi saya harap semuanya sudah paham ya. Oke, kita pindah lagi. Tadi kan sudah negasi ya. Sekarang saya mau bertanya mengenai konjungsi ya. Jadi bagaimana kalian menyatakan konjungsi pada bilangan hexadesimal? Ini ada konjungsi ya. Bagaimana kalau konjungsi ini diterapkan untuk operasi logika? Saya minta dari kelompok 2 ya. Bisa di kelompok 2. Silakan. Dari nama siapa? Perkenalkan, saya Citrayo dari kelompok 2 yang mempresentasikan Ya. hasil diskusi kelompok kami. Ya. Bagaimana konjungsi pada bilangan hexadesimal? Jika melakukan operasi logika konjungsi, maka harus disiapkan 2 nilai awal hexadesimal. Misalnya nilai awal A adalah F4 sama dengan 1110100 dan nilai awal B adalah 18 sama dengan 001100. Jika dilakukan operasi konjungsi, maka dihasilkan akan menjadi hexadesimal 10 dengan biner 000100. Oke, sekian silakan. Jadi itu tadi dari kelompok 2 ya, bagaimana cara kerja konjungsi. Bagaimana menyatakan konjungsi pada bilangan hexadesimal. Oke, sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, tadi sisa ya, masih ada 1 kelompok ya belum. Nah, kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Jadi bagaimana menyatakan disjungsi. Ya, tadi ada negasi konjungsi, sekarang disjungsi untuk kelompok 4. Bagaimana menyatakan disjungsi pada bilangan hexadesimal. Silakan kelompok 4. 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang bagaimana menyatakan bilangan disjungsi pada bilangan hexadesimal. Jika melakukan operasi logika disjungsi, maka harus disiapkan 2 nilai awal hexadesimal. Misalnya, nilai awal A adalah F4 sama dengan 11110100 dan nilai awal B adalah 1800011000. Jika dilakukan operasi konjungsi, maka dihasilkan menjadi hexadesimal FC dengan biner 11111100. Oke, baik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi dari kelompok 4 mengenai bagaimana menyatakan disjungsi pada bilangan hexadesimal. Nah, setelah kita pahami tadi, bagaimana kalau misalkan dari setiap anggota kelompok saya minta buatkan 1 hexadesimal untuk diselesaikan oleh kelompok 1. Misalkan hexadesimal sekian. Tolong kelompok 1 bagaimana bentuk negasinya? Adakah yang bisa dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 memberikan pertanyaan
Bagaimana konversi ke negasi. konversi negasi Tadi A? 3A. Oh, 3A ya, 3A. Tulis 3A. Ya, 3A. Oke, kedua. Jadi ada 4 kelompok, jadi masih ada 3 ya. Jadi dari kelompok negasi boleh juga bertanya. Saya ingin memberikan pertanyaan dari untuk kelompok 2 tentang negasi, yaitu negasi 7C. 7C. Oke. Silakan. Dicatat. Oke, cukup 2 saja kelompok. Silakan dijawab. Saya kasih waktu sedikit untuk menjawab. Oke, sambil menunggu jawaban dari kelompok 2, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 3. Ya. Untuk negasi dari 3A, yaitu DB. Kalau tidak benar dikoreksi. Ya, terima kasih. Itu DB. Jadi hasil dari negasinya itu adalah DB. Apa tadi pertanyaan tak? A3 atau 3A? 3A. 3A itu kalau dinegasikan menjadi DB. Tuh. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagaimana? Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana menerapkan Negasi berapa? 7C 7C menjadi non satu satu ya. Nah, terus C satu satu nomor oke, jadi hasilnya 83. Jadi heksadesimalnya adalah 83. Jadi kalau 7C kita negasikan maka menjadi 83. Oke. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi saya harap semuanya sudah paham bagaimana kita mengubah ya dari heksadesimal, nilai heksadesimal menjadi kebalikannya dari negasi, konjungsi, dan disjungsi. Sebagian besar siswa mampu menjelaskan konsep dasar ya, bilangan heksa dan operasinya. Ya, operasi yang pertama adalah negasi, konjungsi, dan disjungsi. Oke. Kalau negasi itu apa? Kebalikan. Kalau konjungsi harus 2. Kalau disjungsi boleh salah satu. Itulah makanya. Oke. Masih ada beberapa ya, bukan semua ya. Ada beberapa yang perlu pelajaran. Tapi alhamdulillah semua anggota kelompok mampu memahami bagaimana operasi logika dengan benar. Hampir setiap siswa aktif dalam mencari informasi melalui buku, melalui internet, bagaimana operasi logika dilakukan. Operasi logika, negasi, konjungsi, dan disjungsi. Oke. Kita sudah mempelajari bagaimana itu operasi logika proporsional. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai pemecahan masalah atau problem solving. Jadi hari kemarin itu harus lebih baik daripada hari sekarang. Hari kemarin kita hanya bisa membawa Rp5.000. Hari ini kita harus bisa membawa Rp10.000. Hari kemarin kita bisa mendapatkan ilmu hanya sedikit, tapi hari ini harus bisa mengambil ilmu lebih banyak lagi. Jadikan itu motivasi supaya kita bisa menjadi anak yang lebih dibanggakan sama orang tua. Amin. Oke. Untuk menutup pertemuan kali ini, silakan dibaca doanya. Doa setelah belajar.
Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syarif. Pagi Bu Nemi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Nemi? Baik juga ya. Biasa ya kita boleh bertemu lagi setelah Bapak melakukan kemarin proses pembelajaran, maka saya bersamanya dan saya melakukan supervisi informasi kepada Bapak. Dan saat ini seperti yang saya sudah sampaikan kemarin bahwa setelah observasi kita akan ada pasca observasi. Nah, di sini kita akan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Syarif terkait dengan jalannya observasi pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan dan saya juga ada di dalamnya. Nah, tujuannya yaitu supaya kita dapat mengevaluasi seperti apa observasi pembelajaran yang dilakukan di kelas yang Bapak lakukan. Dan pertanyaan saya yang pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ada pengalaman yang saya dapat ya, ada ilmu yang saya dapat juga terkait mengenai pengembangan diri saya, kompetensi saya, juga bagaimana cara pengembangan di dalam kelas. Baik. Ada pengalaman baru Pak ya? Iya, Betul. Nah, bisakah diceritakan kembali Pak bagaimana area yang dikembangkan di kelas ketika Bapak mengadakan pembelajaran dan apa langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam pembelajaran? Di pembelajaran yang saya terapkan ini itu PBL ya, Iya. problem based learning, di mana anak-anak saya bagi ke beberapa kelompok, kemudian setiap siswa itu saya tentukan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian setelah itu saya bagikan sebuah lembar kerja peserta didik, kemudian mereka dipandu untuk mengerjakan seperti itu. Ya, kita mengharapkan agar setiap siswa itu mampu lebih aktif ya. Jadi siswa-siswa yang kita yang tadinya kan ada yang beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Jadi yang aktif-aktif ini kita bagi ke beberapa kelompok, tidak di satu kelompok saja. Kolaborasinya? Ya, kolaborasi ya. Jadi kelompok 1 ada 1 orang yang aktif, kelompok 2 juga ada aktif, begitu pun sampai kelompok 4. Kemudian ada tutor sebaya di dalamnya. Kemudian kita buatkan suatu kasus ya, jadi dalam bagaimana kita mengaplikasikan mata pelajaran ini di dalam kehidupan sehari. Kemudian tolong bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Berarti Bapak lebih mengembangkan di dalam kolaborasi ya, pembelajaran lalu kerjasama. Nah, dari apa yang Bapak kembangkan tadinya yang Bapak harapkan, apakah sudah berhasil? Alhamdulillah keberhasilannya lumayan. Siswa menjadi lebih aktif ya. Siswa-siswa yang kemarin itu kurang lebih bersemangat, maka sekarang lebih bersemangat, lebih aktif ya, lebih aktif dan minatnya dalam pembelajaran itu juga meningkat. Iya. Ya, jadi Pak, syukur ya dengan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin sesuai harapan yang Bapak inginkan. Kita berdiskusi di pra-observasi ya. Betul. Kan Bapak mengatakan di sana Bapak mengharapkan ketika nanti pembelajaran ada kolaborasi yang baik dan kerjasama antara siswa dan terjadi. Baik, Pak Syarif, dari apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah baik, tapi kalau boleh saya tanya, adakah kekurangan yang Bapak lihat atau apa kendala atau mungkin ada kendala yang Bapak alami ketika pembelajaran? Kendalanya yang saya temui ya paling itu tadi selalu istilahnya dipandu dulu, ditentukan langkah pertama Mandirian ya, mandirinya. Jadi karena ada siswa yang bingung mulai dari mana dulu, ini tapi beranjak dari tempat dulunya untuk mulai bekerja. Kayak kita berikan langkah pertama, kalian harus lakukan ini, kemudian kita pandu sekian menit, kemudian dikerjakan, kita tunggu lagi, kemudian pindah ke langkah selanjutnya. Berarti kendala yang Bapak temukan adalah
kurangnya kemandirian Ya, siswa. mandirinya. Betul betul. Nah itu kadang yang menjadi apa ya, tantangan Iya, bagi betul. kita. Kenapa? Nah, menurut Bapak nih, melihat anak-anak yang masih kurang mandiri dengan kendala-kendala yang Bapak sudah ceritakan tadi, kira-kira menurut Bapak nih, apa solusinya Pak? Seperti yang tadi kita sebagai pendidik ya, pendidik itu harus lebih aktif, apa istilahnya, merangkul siswa untuk terus jalan, jangan sampai ada yang tidak dipahami, kita menjelaskan apa yang mereka tidak paham, kemudian dipandu untuk lakukan ini. Biarkan mereka melakukan eksplorasi sendiri, Iya. dia mencari, tapi begitu ada yang bingung ya kita lakukan. Arahkan. Tapi terkait dengan kemandiriannya tadi Pak, apa yang dilakukan di dalam kelompok Pak, sehingga Bapak bisa melihat ada perkembangan nanti depannya bahwa siswa ini sudah mandiri. Jadi kan setelah selesai pengerjaan itu ada namanya sesi presentasi. Nah, di dalam sesi presentasi ini setiap siswa melakukan istilahnya pengamatan yang menjelaskan hasil-hasil eksplorasi mereka, kemudian direspon oleh kelompok lain. Benar, berarti Bapak memberikan kesempatan Iya. mereka untuk tampil ya di depan sehingga boleh membangun kemandirian pada kelompok pembelajaran yang telah dibentuk. Baik Pak, baik sekali ya, luar biasa sekali Pak. Memang di dalam pembelajaran kadang ada kendala-kendala yang tentunya ya kita akan atasi bersama. Nah Pak, kira-kira Pak, dari apa yang Bapak sudah lakukan, terus ada kendala dan Bapak sendiri menemukan solusinya, untuk kedepannya kapan Bapak akan kembali mencoba solusi tadi? Nah, seperti Bapak bilang, mungkin saya harus lebih mendampingi mereka, saya lebih memberikan kesempatan kepada mereka, itu kira-kira kapan Bapak akan mulai? Kalau misalkan sudah masuk jadwal pembelajaran, Oh iya, pembelajaran berikutnya. ya pembelajaran berikutnya sih. Baik, jadi baik sekali ya Pak Sarif bahwa dari semua jawaban-jawaban Bapak terkait pertanyaan saya tadi, saya masih senang ya karena Bapak sudah bercerita tentang bagaimana pembelajaran yang terjadi, lalu apa yang Bapak harapkan juga sudah ada yang tercapai. Nah, anak-anak sudah lebih aktif, namun mungkin memang masih ada beberapa yang kurang mandiri. Tadi Bapak sudah menemukan solusinya. Semoga kedepannya Pak ya, harapan kita nanti kedepannya semua anak lah memiliki kemandirian dalam belajar, benar Pak. Ya. Jadi tetap semangat ya Pak ya mengajar. Tentunya Bapak juga lebih mengenal siswa Bapak di kelas ya. Saya percaya dengan semangat Bapak, apapun itu kendalanya pasti bisa kita lalui. Nah, karena saat ini Pak, saya juga dibersamai oleh pengajar praktik saya di pendidikan berputra. Mungkin Bapak bisa memberikan umpan balik atau masukan-masukan Pak bagi rekan saya. Jadi setelah mengamati tadi proses percakapan coachingnya di kegiatan presentasi, betul-betul saya tahu dulu Bapak guru mata pelajaran Saya pelajaran informatika Pak. Iya. di kelas berapa? Di kelas 2 dan kelas 1. Iya. Kelas 3 masih 13. Jadi yang dilakukan tadi namanya percakapan coaching. Nah, dalam percakapan coaching itu ada 8 prinsip sebenarnya. Ini kan prinsip coaching itu kemitraan ya. Tidak ada istilah saya di atas ibu atau bapak lagi sama kemitraan. Hanya dalam hal ini bagaimana Ibu Neni sebagai coach dan saya sebagai coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tapi yang menemukan itu bapak sendiri, bukan atas arahan dari peneliti dari informasi. Ini hanya menggali dengan beberapa pertanyaan sampai bapak sendiri menemukan oh iya ternyata seperti tadi solusi yang sudah ditemukan. Di kemitraan itu yang pertama sebenarnya itu sudah ditetapkan dari tujuannya. Yang pertama itu adalah kemudian tidak menggurui. Kemudian yang kedua, jadi ini tidak menggurui bahwa oh bapak salah, bapak harus begini. Tidak. Itu yang harus dipahami karena masalah
itu solusi ditemukan oleh Bapak sendiri. Yang kedua proses kreatif dalam percakapan tadi itu kan tetap ada proses kreatif. Percakapan itu yang lebih banyak berbicara tentu coach, yang lebih banyak membukakan atas pertanyaan-pertanyaan yang dibukakan oleh coach. Jadi coach melakukan itu pertanyaan secara terbuka, tidak boleh pertanyaan tertutup misalnya siapa, apa, bagaimana, sehingga berkembang percakapan terbuka. Kemudian mendengarkan dan merangkum perkataan akan sejawab, lalu bertanya, lalu banyak bertanya. Pertanyaan yang benar itu pertanyaan yang menggali, ya seperti tadi disampaikan. Kemudian memaksimalkan potensi, ini juga harus perhatikan. Jika si coach memaksimalkan potensi coaching, itu ada 3 indikator yang harus dipenuhi. Pertama, percakapan menunjukkan tindak lanjut konkret. Saya dengan tadi tindak lanjut konkretnya dari Bapak itu solusi bagaimana selain merangkul siswa seperti kemudian tindak lanjut konkretnya selain dari Bapak sendiri tadi ditanyakan apa belajar kamu bilang itu tindak lanjut yang diharapkan bisa diulangi. Lalu pertanyaan itu ditutup dengan kesimpulan dari sejauh itu Bapak sendiri menyimpulkan bagaimana solusi yang akan dilakukan. Jadi saya mengatakan bahwa proses coaching dalam percakapan pasca observasi ini sudah sesuai dengan apa yang dilakukan, sudah memenuhi kriteria dari prinsip coaching, yaitu kemitraan. Kemitraannya tampil ada, proses kreatifnya ada, memaksimalkan potensi coaching ada juga. Artinya memenuhi apa yang